Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Hari ini kita berbicara tentang Pandega yang beruntung. Ini adalah era keberuntungan Pandega. Karena Pandega sekarang ini sangat beruntung, diuntungkan oleh jejak masa lalu, diuntungkan oleh perkembangan zaman, diuntungkan oleh teknologi yang terbarui, diuntungkan dengan global terkini, diuntungkan dengan sistem mekanisme yang sudah ada. Maka berbahagia, Pandega sekarang ini betul-betul pramuka yang sangat beruntung. Keberuntungannya ada di mana? Ikuti yang satu ini. Pandega itu posisinya ada di ujung depan, yang di ujung awal itu siaga. Maka yang terberat untuk membina atau orang yang beraktivitas itu ada di siaga dan Pandega. Dan Pandega itu orang yang ada di ujung depan. Artinya ibarat sungai, dia sudah di hilir mendekati lautan luas dan bisa dilalui oleh kapal-kapal besar. Dia berada di akhir jenjang, kemudian usianya sudah yang paling maksimal, dan tentu orang mengatakan Pandega itu punya pengalaman lebih karena dia ada di akhir jenjang, ada di ujung depan, dan usianya maksi. Maka Pandega itu orang yang siap menjadi, bukan orang yang sedang menerima, tetapi orang yang memberi. Maka Pandega betul-betul harus pribadi yang mampu mengenali dirinya ada di ujung depan. Karena Pandega ada di ujung depan, maka semua orang, masyarakat sudah bisa melihat bahwa tujuan kepramukaan dapat dilihat di diri Pandega. Dalam Pandega tentu ada tujuan seorang Pandega yang identik dengan tujuan pendidikan kepramukaan, yaitu karakter, kecakapan, kebangsaan. Seorang Pandega, dia harus karakternya sudah karakter mencerminkan dasar dharma yang sepenuh-penuhnya. Tidak ada karakter yang berkurang, tapi karakter yang dalam bentuk penerapan dan implementasi. Kemudian dia adalah sosok yang punya kecakapan dan kebangsaannya diakui. Kemudian berkah Pandega Kampus, di samping dia mahasiswa, dia juga seorang pramuka Pandega. Maka lulusnya harus menjadi sarjana plus, sarjana yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya di belakang meja tanpa ikut serta berlatih dalam pramuka Pandega. Maka pramuka Pandega ketika lulus harus menjadi sarjana plus. Ketika di dunia pekerjaan, dia harus menjadi leader, dia harus menjadi pembeda, dan inisiatifnya sangat tinggi. Jika tidak, sia-sia mahasiswa Pandega Kampus yang dia juga di samping belajar di dalam kelas sebagai Pandega, maka dia harus menjadi sarjana plus. Nah, inilah letak pramuka Pandega yang beruntung. Keberuntungan Pandega itu yang pertama, dia berada di ujung depan. Artinya ibarat senjata dia sudah terasah. Ibarat sungai dia sudah siap untuk dimanfaatkan kapal-kapal besar. Dia berada pada posisi global terkini. Hadiah yang membuat keberuntungan seorang Pandega adalah dia di posisi global terkini lewat perkembangan teknologi informasi. Kemudian Pandega juga orang yang diuntungkan, orang yang punya keberuntungan karena perangkat kepandegaannya lengkap, sudah diciptakan oleh kakak-kakak pendahulu. Itulah Pandega yang beruntung. Keberuntungan pertama seperti yang saya ungkapkan tadi adalah dia ada di ujung depan. Ketika ada di ujung depan, dia sudah tidak lama-lama berproses. Dia sudah tidak lama-lama menerima, tetapi dia mewujudkan prestasinya, mewujudkan hasil akhirnya, dan mewujudkan orang yang sebagai di ujung
depan dan siap untuk dipetik mengabdi pada masyarakat. Ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua, Pandega itu berada di global terkini. Karena dia berada di perkembangan global terkini, dunia internet itu sudah membantunya, dunia teknologi informasi membantunya, maka seorang Pandega diuntungkan oleh pembelajaran yang diberikan oleh dunia global, yakni akurat. Pandega diajari akurat karena internet itu sangat akurat, ngitung berapapun hasilnya akan cepat dan benar. Yang kedua, diajari oleh global, diajari oleh perkembangan sekarang dengan kelancaran, semuanya lancar. Diajari dengan kecepatan, diajari dengan kemudahan. Maka itu menjadi cermin diri seorang Pandega. Seorang Pandega harus akurat, pandai melakukan kelancaran tugas, cepat dalam melakukan tindakan dan jiwa kepemimpinan, dan mudah memahami sesuatu dan dipahami orang lain. Oleh karena itu, dalam dunia sekarang, seorang Pandega harus perkuat membangun jaringan. Dia harus punya banyak kawan, banyak teman, banyak alamat, banyak situs yang dia hubungi. Dia punya konteks, dan tentu terakhir dia harus berprestasi. Keberuntungan yang ketiga, Pandega sekarang ini punya perangkat yang lengkap. Dia sudah punya strategi kepandegaan yang sudah diciptakan oleh kakak-kakaknya yang dulu. Dia punya mekanisme pramuka Pandega, dia punya bentuk-bentuk yang sudah dicontohkan oleh kakak-kakaknya 20-30 tahun yang lalu. Dia punya cara-cara bagaimana mengelola diri sebagai seorang Pandega. Dia paham tentang fungsi Pandega dan kepandegaan karena sudah ada, dan dia juga beruntung karena sudah diberi pola pembinaan Pandega. Nah, inilah keberuntungan Pandega saat ini. Keberuntungan itu adalah berkah yang diberikan oleh kakak-kakakmu dulu, pramuka yang 20 tahun lalu, Pandega yang 10 tahun yang lalu. Maka Pandega sekarang kalau tidak maju cukup memalukan, karena sudah ada 3 keberuntungan. Keberuntungan ujung depan, keberuntungan global terkini, dan keberuntungan perangkat yang lengkap. Nah, Pandega sekarang tinggal menjalani proses-proses yang telah digariskan tentang strategi kepandegaannya, tentang mekanisme Dewan Rencana, dan tentang yang lainnya sampai pada pola-pola Pandega. Maka terima kasih atas keberuntungan itu. Oleh karena kita sudah punya keberuntungan, maka waktunya Pandega untuk berkreasi dan berinovasi. Yang pertama, berkreasi di Gugus Sepan. Di situ ada seorang pembina Pandega. Berkreasi di Racana, di situ ada Pandega. Dan berkreasi di Pokja, di situ ada bersama antara pembina dengan para Pandega. Maka mainkan fungsi Gugus Depan. Fungsi itu adalah sebagai satuan pendidikan, satuan organisasi, satuan operasional. Jadi Racana sebagai identik dengan Gugus Depan, maka berani menjalankan satuan pendidikan, satuan organisasi, dan satuan operasional. Jangan hanya banyak kegiatan yang operasional, tapi pendidikan dan organisasi sangat lemah. Nah, langkah Pandega, ini resepnya, saya beritahu ya. Resepnya harus 3 jalan ini dilalui. Jalan logiko, jalan hipotetiko, jalan empiriko. Yang dimaksud dengan logiko, melihat sesuatu silakan dilogikakan dengan sebab akibat, dengan umum khusus, dengan pembandingan, sehingga betul-betul menangkap permasalahan dengan jernih. Mainkan dengan pertanyaan, gunakan sikap skeptis untuk logiko. Kemudian silakan dihipotetiko. Cirinya dengan kata-kata apabila gudeg kita ini punya teknologi ini tentu akan berkembang. Mungkin Pandega itu perlu. Seandainya Pandega itu begini. Dan seterusnya. Adakan hipotetiko. Tapi ingat, kalau berhenti di hipotetiko itu sama dengan omong kosong, orang yang hanya berbicara manis di mulut tapi tidak pernah melaksanakan. Maka langkah ketiga wajib dijalankan, yaitu empiriko.
melaksanakan dengan sesungguhnya. Empiriko itu tentu nanti berada pada warna racana yang penuh. Jadi warna racana selama ini ada 3. Racana yang kurang, dia ribet sendiri, berantem sendiri. Racana setengah, dia selalu bimbang menerapkan sesuatu yang baik, selalu ragu-ragu. Dan racana yang penuh, kualitasnya luar biasa karena dia berani ke empiriko, tidak sekadar hipotetiko, banyak ngomong di warung kopi tetapi tidak pernah menjalankan. Jalankan, nanti Anda akan berkualitas. Seharusnya Pandega itu dia menjadi agen pemikiran, agen perubahan, dan agen pembaharuan. Dan Pandega itu seharusnya punya keteladanan dan ketokohan. Dia punya kebanggaan dan sebagai etalase. Lalu dia menjadi dan berbentuk. Dia orang yang patriot, yang sopan dan kesatria. Dia menjadi pemungkin dan dia menjadi pengabdi masyarakat. Itulah seharusnya Pandega. Maka Pandega itu kalau diseriusi, kalau konsentrasinya tinggi, maka akan terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai agen perubahan, agen pemikiran, agen pembaharuan, keteladanan dan ketokohan, kebanggaan dan etalase, menjadi dan berbentuk. Dan orangnya betul-betul patriot yang sopan dan kesatria. Lalu dia menjadi pemungkin yang arahnya kepada inovasi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang Pandega. Dan dia betul-betul peduli pada masyarakatnya dengan pengabdian masyarakat yang betul-betul berharga bagi masyarakat dan dirinya. Karakter Pandega itu seharusnya sudah menjadi Pandega inovatif karena dia orang yang beruntung. Dia punya keberuntungan. Maka Pandega itu harus orang yang terbuka, suka hal-hal baru, berani dan dapat dipercaya, suka uji coba, suka berpetualangan untuk menemukan kasus-kasus, suka berimajinasi. Inilah yang diharapkan Pandega ke depan yang punya keberuntungan tingkat tinggi di masa sekarang. Dia terbuka atas kelemahan, atas kelebihan. Dia suka hal yang baru karena dia akan mengeksplorasi dunia-dunia alam terbuka. Dia berani dan percaya diri atas kemampuannya. Dan orangnya suka uji coba sehingga nanti banyak temuan yang diperoleh oleh para Pandega. Dan orangnya suka berpetualangan, naik gunung ke masyarakat terjauh, nyusuri sungai, mengeksplorasi batuan, mengeksplorasi tumbuhan, dan dia mampu mengimajinasikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah seorang Pandega yang luar biasa yang kita harapkan betul-betul maju dan berkembang. Tentu seperti Anda semua. Nah, terakhir, hambatan Pandega adalah tertutup. Banyak Pandega yang tertutup, takut salah, hanya main-main, numpang lewat saja di racana, kurang tantangan, hanya duduk-duduk saja, bertele-tele kesana kemari, seperti benang bundel, lalu peniruan berulang dari tahun ke tahun, itu terus. Yang kedelapan, dia bersifat ala kadarnya, tidak mau sesuatu yang lebih karena memang tidak mau sengsara dan tidak mau susah. Itulah hambatan dari Pandega. Maka Pramuka Pandega lawan hambatan Pandega itu, buang jauh ke-8 hambatan itu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang sukses. Niscaya Pandega akan menjadi orang yang luar biasa. Jangan menjadi orang yang tertutup, berani, jangan takut salah, serius, jangan hanya main-main, betul-betul tidak menumpang lewat, berani menghadapi tantangan, dan betul-betul praktis, tidak bertele-tele, lalu tidak melakukan peniruan berulang karena segala satu pasti dapat diperbarui, dan terakhir harus tidak boleh ala kadarnya.
Nah, supaya bisa berjalan dengan lancar, maka Racana Pandega harus ada penjaga mutunya. Penjaga mutu itu bisa pembina, bisa tim yang ditunjuk dengan memberikan intervensi konsep-konsep baru, memberikan penguatan, dan lakukan pembiasaan dalam bentuk uji coba, latihan-latihan di gugus depan. Seharusnya Racana Pandega itu harus hidup, dinamis, tidak boleh mati karena Anda di ujung depan. Sampai di sini pertemuan kita. Kali lain kita akan berbicara tentang Pandega secara lengkap, dan Pandega itu harus betul-betul dapat dipercaya, hasilnya sangat maksimal. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.